Kapan ya kista kakak sembuh? Uang tabungan kakak tuh udah habis. Kistanya belum hilang juga. Kakak jangan mikir kayak gitu dong. Harus positif. Insya Allah bakal ada uangnya lagi untuk operasi kakak selanjutnya. Nggak tahu nih. Mas Doni mungkin juga udah capek sama kakak ya. Biaya operasi itu kan besar banget. Tapi aku yakin Mas Doni tuh bakal ngelakuin segalanya untuk kesembuhan kakak. Kakak harus bersyukur punya suami kayak Mas Doni yang pekerja keras. Sayang banget sama kakak. Kakak tuh udah nggak pernah ngelayanin dia. Terus dia harus kerja keras. Dia pulang larut malam. Udahlah kakak gak usah mikir kayak gitu terus. Sekarang mendingan tidur ya, istirahat ya. Pas bener hari ini. Gagal deh gue dapet cewek baik-baik. Dapet cewek jalanan. Penyakitan. Bayar lagi. Bella mana ya? Ini semua karena dia. Dasar perempuan gak berguna. Gara-gara kamu, aku sampai jajan di luar. Istri macam apa ini? Bangun. Bangun! Udah pulang, Mas. Iya, udah pulang. Kamu harus bisa ngelayanin aku sekarang. Aku mau dan kamu harus layani. Ayo. Mas nggak bisa, Mas. Kamu kan tahu rahimku lagi sakit. Aku nggak peduli. Aku mau sekarang dan tugas kamu sebagai istri harus melayani aku. Mas, maaf, Mas. Kondisi aku kan nggak mungkin, Mas. Aku mau sekarang. Mas, nggak bisa. Aku mau sekarang. Nggak, Mas. Mas, tolong. Kamu ngerti gak? Kamu nggak boleh teriak. Kamu dengar? Kesabaran orang itu ada batasnya. Sekarang aku nggak sabar. Dan tugas kamu harus melayani suami sebagai istri. Ayo. Mas, Ayo. bisa, Mas. Mas, Ayo. tolong, Mas. Mas, Aku nggak peduli. Mas, Ayo. aku nggak mau. Mas, tolong, Mas, jangan, Mas. Jangan. Ayo. Mas Doni, jangan Mas Doni. Mas Doni, Kak Bella itu masih sakit. Kamu apa-apaan? Kamu sembarangan ya masuk kamar orang. Gak sopan kamu. Maafin aku Mas, tapi aku dengar Kak Bella teriak-teriak nggak bisa. Udah kamu diam. Dia istri aku dan kamu gak berhak ikut campur. Aku mau apain dia, itu serah aku. Sekarang kamu keluar. Keluar! Mas Doni, aku mohon sama Mas Doni. Gila, gue baru sadar kalau si Nina itu cantik. Masih perawan lagi. Kenapa gue gak kepikiran ya? Nina, maaf ya. Aku sama sekali gak bermaksud untuk nyakitin kamu. Mungkin aku kecapean. Iya Mas, makasih ya Mas. Sekarang kamu tidur ya. Diam! Diam kamu! Diam! Ya Allah. Diam! Ya! Pergi gak? Ya! Oh! Kamu kenapa, Nina? Sakit ya? Katanya dia ada perampokan, Kak. Terus perampokan coba untuk perkosa aku. Tapi aku berhasil ngelawan kok, Kak. Aku tusuk pinggangnya. Mas Doni mana ya? Mas Doni kan di kamar mandi. Emang dia nggak tahu ada perampok? Nggak tahu, mungkin Mas Doni masih di belakang kali, Kak. Iya sih. Ya udah, kamu tenang ya. Sayang,
Ini aku bawain makanan buat kamu supaya kamu cepat sembuh ya. Ini harus kamu habisin. Kamu tuh emang suami terbaik. Aduh, hah? Kamu kenapa, Mas? Enggak. Oh ya, semalam itu aku main futsal kebetulan sama anak-anak kantor. Pas aku pulang ngeliat kamu udah tidur, aku nggak tega buat bangunin kamu. Kamu ngagetin aja. Mas, semalam tuh kita hampir kerampokan. Terus perampoknya tuh dia mau perkosa Nina. Makanya jadi orang jangan sok munafik. Don, mending lo minta sama om tuh cewek. Lo kan kurang dipuasin sama istri lo. Ngajak ribut aja lu. Mau ribut lu sama gua? Hah? Berisik lo. Sana. Aduh. Sakit banget nih pinggang gua. Gara-gara semalam lagi. Mas Doni? Nina, Mas kamu Doni ngapain di sini? Loh, aku baru mau nanya kayak gitu. Mas Doni bukan harusnya kerja di kantor? Ya urusan gua lah, gua mau ngapain. Lu bisa diam gak sih? Bikin emosi aja lu. Gua kasih tahu nih sama lu ya. Kalau lu ngomong sama kakak lu, gua habisin lu. Nin, maaf. Kemarin siapa yang sakit dari keluarga kamu? Kakak aku, Roy. Maaf ya. Tadi cowok yang kasar sama kamu itu siapa? Itu kakak ipar aku. Sebenarnya itu orangnya baik banget, perhatian. Makanya aku juga kaget kenapa dia sikapnya jadi kayak gitu. Nin, aku lihat ada tangisan dan teriakan dari kamu, Nin. Aku tahu kamu bisa lihat, Roy. Tapi mungkin itu kamu ngeliatnya kemarin karena aku lagi khawatir banget sama kakak aku. Bukan karena Mas Doni. Tapi ini ada hubungannya sama kamu dan kakak ipar kamu. Aku nggak tahu apa. Yang pasti aku lihat kakak ipar kamu itu bukan orang baik. Ada energi negatif. Oke? Sama-sama. Oke, makasih banyak ya Om. Iya, sama-sama. Ayo. Gimana, Om? Masih sama aja. Oh iya, jatah lu besok lu minta sama bos lu. Lah, kok gitu, Om? Buktinya yang tadi dapatnya lebih banyak. Asal lu tahu ya, Don. Itu tadi perempuan desa, perawan lagi. Ya jelas mahal lah. Nah, lu harus bisa cariin kayak gitu tuh. Gue berani bayar mahal. Siap, Om. Sip. Makasih, Om. Ya. Thank you. Perawan. Gue bisa dapat duit banyak nih. Kakak yakin Mas Doni masih kerja di kantor? Kalau itu yakin dong. Mas Doni kan dulu satu kantor sama kakak. Tapi karena kakak sakit, tinggal Mas Doni aja yang kerja di situ. Ya udah, kakak kenapa nggak coba telepon kantornya gitu untuk mastiin? Kamu maksudnya apa sih? Kenapa kamu suruh kakak ngecek? Ya apa salahnya sih kak? Untuk mastiin aja, aku tuh penasaran. Lihat ya, kakak buktiin. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Doni Prasetyo ya, bagian marketing? Apa? Dipecat? Iya, makasih. Aku mau kamu jujur, Mas. Kamu tuh kerja di mana? Ya di kantor kita yang lama lah. Di mana lagi emangnya? Bohong kan? Aku udah nelpon ke kantor. Katanya 8 bulan lalu kamu dipecat karena korupsi. Udah deh. Kamu nggak usah bawel. Aku masih nggak ninggalin kamu aja. Kamu harus bersyukur. Sebenarnya kamu tuh kerja apa? Diam! Bisa diam gak sih? Kamu pikir kita makan dari mana? Enak aja kamu nanya. Harusnya kamu bersyukur. Jangan protes. Asal nggak tahu diri kamu. Kamu sudah berani bikin masalah, ya? Enggak, Mas. Enggak. Sekarang masuk. Masuk. Mas Diam Doni, kamu. Mas Doni.
Jadi kamu yang perampok waktu itu mau perkosa aku? Diam! Diam! Diam kamu! Diam! Diam! Terima kasih ya. Kamu sudah melayani aku dengan baik. Tapi ingat, jangan pernah ngadu sama kakak kamu. Aku gak akan segan-segan untuk membunuh kamu dan membunuh kakak kamu. Mas, kamu ngapain di kamar Nina? Bella, gini. Tadi itu Nina ketakutan. Dia minta aku minta tolong untuk tutupin jendelanya, dia takut. Tapi Mas, Kamu kok bawel sih? Udah sana tidur. aduh, Mas. Perut aku sakit, Mas. Aku harusnya minum obat, Mas. Tadi di klinik gak sempet nebus obatnya, Mas. Kamu ngerti gak sih? Aku gak punya uang. Obat. Kamu pikir beli obat itu gak pakai uang? Mahal obatnya. Uang aku udah habis, Mas. Tabungan aku udah dipakai berobat sama biaya hidup kita. Diam! Kamu tahu kan? Aku cari uang itu buat makan kita. Aku gak mau makan uang haram, Mas. Apa kamu bilang? Uang haram? Hah? Kamu berani ngomong? Kamu berani? Hah? Kamu jangan ikut campur. Aku kerja apa? Aku sakit, Mas. Sekarang kamu masuk. Ayo. Masuk. Diri. Diri. Astaga. Bu. Ibu. Bu, maaf ya, Bu. Ayo, Bu. Saya pinggirin dulu, Bu. Ayo kita ke tepi dulu. Ayo, Bu. Astaga. Bu. Maaf ya, Bu. Tadi saya beneran gak lihat Ibu. Emang Ibu mau kemana? Ibu nggak punya rumah, Nak. Ibu tinggal di mana? Ibu tinggal di kolong jembatan. Ibu nggak makan dari semalam, Nak. Ya udah kalau gitu saya anterin Ibu ke klinik ya. Biar Ibu dapat pengobatan di sana. Nanti saya belikan makanan buat Ibu. Terima kasih ya, Nak. Kamu baik sekali. Iya, Bu. Ayo saya anterin ke klinik. Udah diam aja lu, ikut aja. Gimana sih, ribet banget tuh. Mas Doni, kata Mas Doni kita mau ke klinik beli obat buat Kak Bella, tapi ngapain kita kesini? Lu pikir dong, beli obat tuh pakai uang nggak? Pakai uang. Lu mau kan kakak lu sembuh? Udah deh, jangan berisik. Lu cari uang di sini. Gua nggak punya uang buat beli obat. Di tempat ini, Mas. Iya. Lu cari uang di situ. Aku Iya, siapa lagi? Udah, sana masuk. nggak mau, Mas. Aku nggak mau. Udah, jangan berisik. Wah, apa kabar, Bos? Hai, baik. Bos, ini Bos, sesuai pesanan Bos. Ini, Iya, Bos. lumayan. Lu dan not bad lah. Masih kencang, Bos. What? Masih kencang? Iya. Itu yang gue suka, men. Itu yang gue suka. Bos, Apa? duitnya dulu, Bos. Oh iya. Sorry, men. Gue akan tepatin janji gue ke lu. Nah, ini baru cukup, Bos. Clear? Makasih, Bos. Sip. Ya, makasih ya, Bos. Oke. Ikut sana, diem-diem aja. Gua tungguin di sini. Di sana. Ayo ikut. Ayo ikut ah. Udah nggak usah malu-malu. Yuk. Biasa aja. Lu nggak usah pakai nangis kayak gitu. Lu mau semua orang tahu. Hah? Lu lihat ya, kita bisa beli obat untuk kakak lu yang penyakitan itu dan harganya mahal.
Makanya lu harus ikutin aja. Lu nggak perlu kuliah juga bisa dapat duit. Salah aku tuh apa sih, Mas? Kenapa Mas jahat banget sama aku? Kenapa Mas tega? Udahlah, lu ikutin aja gua. Ayo jalan. Ayo. Kok aku ngerasa ngeliat Nina ya di sini? Mana dia? Ayo, Bu. Dulu ibu kerja jauh dari rumah ya. Ibu jadi TKW, tapi ilegal. Uangnya ibu kirimkan sama anak semua. Saya merasakan itu, Bu. Tapi ibu kangen dan marah sama anak-anak ibu. Kenapa kok Naroi tahu semua? Saya hanya merasakan aja, Bu. Ibu bisa cerita semuanya ke saya. Jangan dipendam sendiri. Itu yang bikin hati ibu sakit terus. Iya, Naroi. Saya lebih baik nggak punya anak. Saya bekerja jauh-jauh jadi TKW. Saya tahankan disiksa sama majikan demi mencari uang buat anak-anak saya. Tapi saya dibilang anak saya nggak punya hati dan dia nggak mau tahu tentang saya, Nak Roy. Sabar ya, Bu. Anak ibu siapapun itu, dia pasti akan merasakan juga yang tidak baik karena dia sudah berburuk sangka sama ibunya. Sampai ibu jadi pengemis seperti ini dan menderita. Mas tolong Mas, jangan sakitin saya. Mas, Saya bayar kamu itu buat muasin saya, ngerti gak? Nah, enak juga kan kerjaan seperti ini. Gua nggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang. Dapat duit banyak lagi. Sakit, jangan. Diam! Biarin aja. Yang penting gua banyak duit. Bisa menghasilkan duit banyak buat gua. Lo berani ngelawan ya? Jangan kabur lo! Lu nggak bisa kabur dari gua. Karena lu udah gua fotoin di HP gua. Oh, jadi ini di grup disebarinnya? Iya. Ada apaan sih? Lo nggak ngeliat shareannya di grup? Siaran apaan? Lihat aja sendiri. Coba lihat. Ini kan Nina. Siapa yang sebarin berita ini? Ya udah, makasih. Kenapa? Loh, Kaget. Gua kakak kelas lu di sini. Dan lu udah ditipu sama teman gua yang katanya mau sewa PSK online yang sangat mahal dan gila banget. enggak. Dia bohong. Lo yang ngelakuin kayak gini ke gue. Lu udah ketangkap basah jadi PSK, ya udah. Nggak usah soalin lagi lu. Keterlaluan lo ya. Lu yang udah muter balikan fakta. Siapa lu? Cowoknya? Nggak rese lu. Ngapain lo bela-belain cewek kotor seperti dia yang udah malu-maluin kampus? Lu yang nggak tahu malu. Dasar kotor lu. Nina! Nina! Apa sih Mas? Mana Nina? Nina kan kuliah. Kamu tahu nggak? Nina itu pemalas. Dia itu nggak ada di kampus. Mulai sekarang kita nggak usah belain dia lagi. Nggak usah belain dia lagi. Kalau buat kuliah Nina, aku ada uang. Tapi kalau buat biaya obat, kamu nggak mau ngasih. Ya udah. Udah deh. Kamu nggak usah seperti itu. Aku tahu. Kamu itu banyak uang. Kamu pernah jadi supervisor. Uang kamu tuh lebih banyak dari aku. Makanya aku mau kawin sama kamu.
Kamu nyari apa sih, Mas? Aku nggak mau kamu bohongin aku. Sekarang kamu harus jujur. Di mana perhiasan dan sertifikat rumah ini? Untuk apa, Mas? Lagian kan yang beli rumahnya aku. Dari hasil jeripaya kerja aku kan selama ini. Kamu bisa mikir nggak sih? Hah? Kita makan dari mana? Aku butuh sertifikat itu untuk aku gadein. Apa kamu mau aku judi? Atau yang lainnya? Aku tuh mau kamu kerja. Kamu tuh sehat. Kamu masih kuat kan? Aku nggak mau tahu. Sekarang mana sertifikat itu? Mana? Ayo, mana sertifikat itu? Ayo, mana? Aku simpan di bank, Mas. Asal kamu. Tapi tetap aja, kalau kakak kamu tahu suaminya sudah berbuat asusila sama kamu, pasti kakak kamu juga benci sama dia. Aku nggak mau kehilangan kakakku lagi. Maaf Nin, kenapa kamu nggak pernah cerita soal ibu kamu? Aku udah nggak punya ibu. Sana, pergi! Mama mohon, jangan diusir. Udah! Pergi sana. Mama mohon, nak. Gak Mama ada. jangan diusir. Ibu, keluar, pergi! Kenapa kamu pada begini sama ibu? Mohon, mohon, nak. Ibu! Ya Tuhan, kalian mengusir ibu kalian? Roy, ibu aku yang jahat. Ibu aku yang udah lantarin kita dari kecil. Tapi tetap aja itu ibu kalian. Udah, aku nggak mau bahas ibu lagi. Kan aku udah bilang aku nggak punya ibu. Nina, tunggu. Nina. Aduh. Kamu jangan berisik. Awas sampai kakak lu bangun. Apa-apaan ini? Kak, tolong aku, Kak. Kak, tolong aku, Mas Doni. Mas Doni mau perkosa aku, Kak. Itu bohong Bella. Kamu jangan percaya sama dia. Aku jujur sama kamu ya. Adik kamu itu selalu ngegodain aku. Sampai dia lakuin seperti ini. Enggak, Kak. Kak, Mas Doni itu bohong. Enggak, Bella. Gak mungkin aku mau menggoda Mas Doni, Kak. Cukup ya, Nina. Selama ini kakak tuh sayang sama kamu. Kakak biayain kamu. Kakak biayain kamu, Nina. Tapi ini balasan kamu. Ini balasan kamu. Nggak, Kak. Kakak harus percaya sama aku. Kamu nggak mungkin ngelakuin ini. Kak percaya sama aku, Mas Doni yang... Lihat satu kakak ya. Gak ada adik setega kamu, Nina. Bella, kamu percayakan sama aku. Aku sayang sama kamu. Kamu lihat, sampai kakak kamu penyakitan aja, aku tetap setia sama dia. Kamu tuh yang suka ngerayu aku. Enggak, Kak. Kak, Mas Doni itu bohong. Kak, Mas Doni yang... Kamu mau fitnah Mas Doni. Kamu mau hancurin rumah tangga kita. Keluar kamu. Keluar. Bella, tunggu. Tunggu sayang. Yang penting kan tergantung aku. Kamu gak perlu juga ngusir dia seperti ini. Awas Nina. Gua gak akan biarin dia pergi gitu aja. Kemanapun lu akan gua cari, Nina. Kayak gua kenal tuh baju. Mudah-mudahan gua nggak salah orang. Nah kan? Bener kan tebakan gua? Bangun lu, bangun. Lu nggak bisa kabur dari gua. Lu harus... Udah, diam lu. Lu harus ikut gua. Dah. Apa kalian? Awas kalau kalian ikut campur. Sini. Kamu mau kemana sih? Bisa diam nggak? Kamu ajar. Ajar. Lu ngapain lu, ha? Lu mau ikut campur? Lu mau cari mati? Saya akan terus ikut campur urusan kamu yang melibatkan kakak ipar bejat seperti kamu. Kamu harus dipenjara.
Ajar lu. Awas. Ayo kita kabur dari sini. Kenapa aku tiap di dekat kamu, aku selalu mendapatkan penglihatan sosok ibu yang kamu usir dan buat dia menangis. Nina, aku merasa nasib kamu akan berubah kalau kamu dan kakak kamu mencari ibu kamu dan meminta maaf kepadanya. Hah? Minta maaf? Roy, harusnya tuh ibu yang minta maaf sama aku, sama Kak Bella juga. Dari SD, ibu tuh udah ninggalin kita. Gak pernah peduli sama kita. Dan ibu balik ke kita tuh karena Kak Bella udah kerja dan enak. Datang gitu aja. Gak mau aku minta maaf sama ibu. Jaket ini siapa yang punya? Ini. Aku gak tahu. Aku kan semalam tidur di emperan ruko bareng sama gelandangan. Terus pas bangun tiba-tiba jaket ini udah nyelimutin aku. Maaf, boleh aku pegang? Ada seorang perempuan pengemis yang iba sama kamu, melihat kamu ketiduran dan kedinginan. Dia menyelimuti kamu. Ya Tuhan, aku kenal dia. Lastri. Ibu Lastri. Lastri? Dia orang yang baik, tapi hidupnya kasihan. Dia menderita. Gak mungkin, Roy. Lastri itu ibu aku. Halo. Suami saya kecelakaan. Iya. Makasih ya, Pak ya. Ya Allah. Mas Doni kecelakaan. Aku harus ke sana. Aduh, perutku sakit. Aku harus kuat. Aku harus bisa ke sana. Aduh. Sakit. Selamat malam, Bu Lastri. Malam? Ada apa Nak Roy nyari ibu malam-malam? Maaf ganggu, Bu. Ada yang mau ketemu sama Ibu. Oh, ini benar Nina? Kamu Nina? Oh, Enggak. Aku udah gak punya ibu. Nina, ya Tuhan. Nina. Kenapa kamu harus pergi sih? Kebahagiaan kamu udah ada di depan mata. Kenapa harus menghindar? Dia bukan kebahagiaan aku. Nina! Bu. Maaf ya, Bu. Saya cuma pengen
ibu ketemu sama anak ibu. Iya, Nak Roy. Karena kedua anak ibu kondisinya sekarang tidak baik, Bu. Bella, dia sakit kista rahim yang nggak kunjung sembuh. Dan sementara Nina, kasihan Bu, dia selalu mendapatkan cobaan yang berat. Dia diperkosa oleh kakak iparnya sendiri, Bu, dan dijual. Mas, Mbak Bellanya kenapa, Mas? Pingsan di rumahnya sendirian, nggak tahu suami dan adiknya kemana. Suster! Suster! Bapak tenang ya, Bapak sudah ada di rumah sakit. Iya, tapi kenapa kaki saya nggak bisa digerakin, Sus? Bapak baru siuman dan terluka parah. Tapi kaki saya kenapa, Suster? Jawab, Suster! Pak, kondisi Bapak ditemukan dengan sangat mengenaskan. Kaki dan tangan Bapak luka parah. Dan saya harap jangan banyak gerak dulu ya, Pak. Tapi saya nggak mau cacat, Sus. Saya nggak mau cacat, Sus. Bapak nggak cacat. Bapak hanya menjalani perawatan saja kok. Aku nggak percaya cerita kamu tentang Nina, Roy. Nggak mungkin suami aku tuh kayak gitu. Maafin aku, Mbak. Tapi memang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri dan juga pengakuan Nina. Kamu bohong kan? Nggak mungkin. Mbak, kita harus bisa berikan bukti. Kasihan Nina, dia jadi korban, Mbak. Suamiku tuh masuk rumah sakit, Roy. Dan aku nggak tahu di mana. Aku harus nemuin dia. Mbak. Lebih baik Mbak jangan ketemu dia dulu. Mbak harus pikirkan kondisi Mbak dan juga Nina. Kenapa sih kejadian ini nimpa aku sama Nina? Aku tuh udah gak kuat. Maafin aku, Mbak. Tapi ini semua kuncinya ada di Ibu. Kalian tega ngusir Ibu dan gak peduli dengan kondisinya. Bahkan membencinya. Sementara ibunya Mbak itu bekerja keras di luar negeri. Dia rela disiksa oleh majikannya. Semua itu untuk ngirimin uang buat Mbak. Enggak, Roy. Ibu tuh tega ninggalin kita. Kita menderita gara-gara ibu. Sampai ayah meninggal. Ibunya Mbak itu selalu kirim uang, Mbak. Tapi memang gak pernah sampai. Karena Ibu ditipu oleh orang yang bawa Ibu. Ibu gak bisa pulang. Majikannya juga menahan Ibu pulang. Dan ternyata Ibu itu ilegal TKW, Mbak. Dia susah untuk pulang. Bahkan dia pulang minta maaf ke kalian pun kalian tega mengusir dan menghina dirinya. Sampai Ibu jadi gelandangan dan menderita bertahun-tahun, Mbak. Sekarang gue udah gak punya apa-apa lagi. Rumah itu harus menjadi milik gue. Gue harus ambil rumah itu. Sesudah itu, gue akan usir Bella dari situ. Tunggu aja, gue pasti buktiin.
ngapain si Roy ada di sini? Gue tahu. Jadi si Bella itu sakit. Bagus. Biar mati aja deh sekalian. Jadi gue bisa memiliki rumah itu. Gue harus pulang sekarang. Bella pasti nggak mau ketemu ibu, Roy. Bu, saya yakin dia mau. Kondisi Bella saat ini, dia memang butuh ibu. Hanya pintu maaf yang bisa bikin dia bahagia atau sehat lagi. Iya, kasihan Bella, Roy. Yuk kita masuk. Mbak Bella, Ibu Mbak udah datang. Ini kunci kebahagiaan Mbak dan Nina. Bella, ini ibu, nak. Maafin ibu ya. Bukan ibu yang minta maaf, tapi anak yang minta maaf. Yang sudah bertahun-tahun membenci dan salah paham dengan ibunya. Nak, ya Allah, nak. Kamu menderita seperti ini. Udahlah, ibu rela. Kamu pindahin saja penyakitnya ke ibu, nak. Ibu rela mati. Yang penting kamu bahagia, nak. Kamu sembuh. Mbak Bella, dengarkan Mbak. Ibu yang disakiti, menderita jadi pengemis sampai dia kelaparan dan hidupnya nggak layak. Sampai dia ketemu, lihat Mbak kayak gini, dia masih minta maaf dan rela menukarkan jiwanya demi Mbak. Apa Mbak masih keras kepala menyalahkan ibu Mbak? Padahal ini semua bukan kesalahan ibu. Maafin Bella sama Nina ya. Hidup kita hancur, Bu. Kasihan Nina. Iya, nak. Sebelum kamu minta maaf, ibu sudah duluan maafkan kamu. Maafin kita, Bu. Akhirnya gue temuin juga ini sertifikat. Dan rumah ini jadi milik gue. Mampus. Sadaqallahul azim. Mbak, Bu, ada berita baik buat kalian. Berita apa tuh, Roy? Ini luar biasa. Dari hasil USG dan lab lainnya, kista dalam rahim Ibu Bella semakin mengecil. Dan kalaupun harus dilakukan tindakan operasi, itu akan sangat mudah. Dan kemungkinan Ibu Bella untuk mempunyai anak pun akan semakin terbuka. Alhamdulillah, nak. Alhamdulillah. Makasih ya, Dok. Iya, Makasih, Dok. permisi. Luar biasa ya, Mbak. Doa dan kasih sayang seorang ibu dan perasaan ikhlas dari Mbak Bella, hasilnya luar biasa. Iya, Roy. Makasih ya, Bu. Amin. Iya, nak. Tapi Nina gimana ya? Aku khawatir sama Nina, Bu. Sampai sekarang nggak tahu Nina di mana. Roy, bisa minta tolong ya, anterin ibu ngambil baju-bajunya. Mulai sekarang ibu tinggal sama aku, ya Bu ya. Iya, nak. Ya, Bu, kalau gitu sekarang aja aku anterin, Bu. Permisi ya, Mbak. Makasih ya Roy. Iya, Bu.
Iya. Sekarang kamu bangun. Kamu harus tanda tangan di sini. Ayo bangun. Bangun. Kamu harus tanda tangan di sini. Kalau kamu nggak tanda tangan, aku akan bunuh kamu dan adik kamu. Sekarang tanda tangan. Cepat. Ayo. Gua hitung sampai 3 ya. 1, 2. Nah, sekarang diam. Kalau enggak, kamu dan adik kamu mati. Ini yang gue cari, Bella. Lu kenapa tahu kalau gue bertahan selama ini untuk dampingin lu, untuk dapetin rumah ini. Makanya gue bertahan. Sekarang bebas. Lu mau mati, terserah lu. Untung aja gue punya kunci masuk rumah ini. Harus sambil barang cepet-cepet ke rumah neraka ini. Tunggu. Kamu ya masuk rumah main nyelondong aja. Permisi. Ini rumah gua sekarang. Asal lu tahu ya, rumah ini sekarang atas nama gua sudah ada tanda tangan pengalihan sertifikat. Ngerti? Ngerti? Kenapa? Hah? Kenapa emangnya? Dasar gak punya perasaan. Biarin. Yang penting aku bisa milikin kamu sekaligus rumah-rumah ini. Ayo sini. Ayo sini. Enak Mas, aja. lepasin. Kamu pikir kamu bisa? Hah? Mas, Kamu bisa lepasin. pergi dari sini? Enggak. Kamu milik aku sekalian rumah ini. Ada apa, Nak Roy? Ayo. Ayo sini. Kamu nggak boleh pergi. Mas, lepasin, Mas! Diam di sini. Jangan macam-macam. Halo? Ya, siap. Gadis cantik yang bisa memuaskan. Ya, siap. Langsung ke sana. Kamu jangan melawan ya. Kamu harus melayani dan kamu cari duit yang banyak buat aku. Ngerti? Enggak, Mas lepasin, tolong! Iya. Kalau kamu macam-macam, kakak kamu menjadi taruhannya. Tapi sebelum itu, kamu harus melayani aku dulu. Ya Tuhan, saya lihat Nina bersama Doni, Bu. Kita harus tolongin Nina, Bu. Ya Allah, ayolah Roy. Bro. Nih, gue udah bawain cewek nih buat lu nih. Tinggal bawa aja ke kamar. Tunggu dulu. Duitnya dulu, enak aja mau main langsung masuk. Nah, kalau gini boleh lu ambil tuh. Banyak juga ya duitnya. Polisi sedang kemari. Lu tiba gue? Hah? Tobat dan masuk penjara. Lebih baik buat kamu, Mas. Dia udah ngebohongin Kak Bella untuk nandatanganin surat pengalihan. Kasihan Kak Bella. Gua jamin ya, kalian semua ini akan jadi gelandangan. Gua punya rumah. Saudara Doni, jangan kabur. Polisi. Gimana dia, Pak? Tersangka kabur, Pak. Ayo kita kejar. Ayo. Ya Allah, Nina anakku, kamu kenapa nak?
Aku kangen sama Ibu. Ibu maafin Nina, Bu. Ya, Nak. Kak Bella sudah menyadari semua kesalahannya, Nak. Dia sudah sangat dekat sama Ibu. Kamu masih benci sama Ibu, Nak. Ibu maafin Nina ya, Bu. Iya, Nak. Mas! Menyerahlah, Mas! Tobat sebelum terlambat! Ayo, Pak. Tuhan menyayangi kalian. Kalian bersatu lagi di rumah kalian. Nina, kamu sekarang udah aman. Penderitaan kamu sudah berakhir. Dan kunci surga kamu sudah ada di samping kamu. Sayangi dan berbaktilah sama ibu kamu, Nin. Alhamdulillah, makasih ya Roy.